Ketika berbicara dia dusta, ketika berjanji ingkar, dan ketika diberi amanah dia khianat. Nah, tapi sudah ada kesepakatan seperti ini, kalian jangan nutup-nutup kayak gini, membuat. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali sahabat metrodetik.com dimanapun Anda berada. Kembali dari Sindang Sari, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah, kami melaporkan sikap bandel warga LDII yang melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama kaum muslimin Sindang Sari, bahwa mereka berjanji tidak akan menutup akses memasuki Masjid Saifur Rahman. Tapi sudah ada kesepakatan seperti ini, kalian jangan nutup-nutup kayak gini, membuat kerumahan. Mereka telah berjanji untuk tidak menutup akses menuju Masjid Saifur Rahman. Namun warga LDII di tempat itu kembali menutup rapat pagar Masjid Saifur Rahman, Kecamatan Majenang. Saya warga sini. Ini kalau kayak gini, ini masalah Bapak dalam proses hukum. Duh, saya warga sini. Sejak Mei 2022 lalu, kaum muslimin sekitar Masjid Saifur Rahman juga telah rutin melaksanakan pengajian dan sholawatan. Namun sejak beberapa hari ini, kelompok pemuja Amir Baiat itu kembali berulah. Mereka melanggar janji dan kembali menutup akses untuk memasuki areal kompleks Masjid Saifur Rahman. Terus hak Bapak apa ngunci pagar ini? Saya tanya kembali, hak apa Bapak ngunci ini? Hak apa Bapak tutup ini akses? Akibatnya, warga muslim Sindang Sari tidak bisa masuk untuk melaksanakan sholat di masjid tersebut. Sesungguhnya masjid yang dibangun oleh mantan Kapolda Jawa Tengah Komjen Pol Purnawirawan Haji Dr. Nur Faizi Suwandi itu memang diperuntukkan bagi seluruh kaum muslimin di Sindang Sari. Hanya saja mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir ketika membangun masjid tersebut memang masih tercatat sebagai warga LDII. Nah, kemudian selama waktu yang lalu itu di situ dikelola oleh Jokam bersama-sama lah, ya. Di Jokam, tapi Jokam aja di situ. Karena Jokam kan internal, introvert gitu lah, eksklusif gitu ya. Jadi kelola mereka. Ya, saya sih siapa saja yang mengelola boleh saja ya waktu itu ya. Waktu itu kan kita masih ada di Jokam waktu itu ya. Nah, sekarang setelah dalam perkembangannya dimulai dengan pulangnya para syekh ini dari Mekah, meluruskan akidah dan kefahaman Jokam, maka dengan meluruskan akidah dan kefahaman Jokam itu oleh keimaman pusat yang Abdul Aziz ya, yang di Kediri itu, dia itu walaupun keluarganya si Trikasa ini dipecat karena kefahaman Saudi Arabia tidak sesuai katanya dengan kefahamannya Jokam Islam Jamaah LDII ini. Nah, dengan dipecat ini, dikeluarkan ini, maka banyaklah orang yang keluar. Nah, saya juga berpikir yang tadinya tanah wakaf ini dikelola oleh Jokam karena tidak ada laporan bulanan, laporan triwulan, pokoknya tidak ada laporan tahunan aja, nggak ada itu. Sejak tahun 86 sampai jalan terus itu tidak pernah ada laporan dari Yayasan Saifur Rahman itu ke saya sebagai wakif, dan tidak ada laporan juga kepada masyarakat. Nah, makanya yayasan itu karena tidak betul administrasinya, dengan akte notaris saya robah, jadi seluruh pengurus yayasan yaitu saya ganti. Kenapa? Dan mayoritas orang NU gitu. Dan setelah saya ganti itu, kemudian saya minta supaya ajaran-ajarannya diluruskan, tapi mereka tetap nggak mau. Nah, kalau nggak mau, ya yayasannya ini saya robah. Setelah saya ganti ini per akta notaris, saya serahkan ke Nahdlatul Ulama atau NU. Sejak tahun 2019 lalu, Komjen Pol Nur Faizi menegaskan diri keluar dari LDII dan kembali kepada Islam rahmatan lil alamin.
Sejak saat itulah, Masjid Saifur Rahman yang dibangun di atas lahan milik pribadinya di Jalan Tanjung Sari, Desa Sindang Sari, Majenang, Cilacap itu diwakafkan kepada kaum muslimin di Desa Sindang Sari. Dari situ yang mayoritas masyarakat Majenang Sindang Sari itu kan banyak sekali, 70% dan 80% itu dari Nahdlatul Ulama. Karena saya pikir semua masyarakat bisa lah di situ sholat, bukan hanya selama ini dipakai sama Jokam elite saja, tapi semua masyarakat harus bisa di situ. Tapi rupanya mereka tidak setuju dan tetap pengen menguasai itu, nggak boleh orang lain masuk dan sebagainya. Tapi pelan-pelan kita nasihati berkali-kali sampai bertahun-tahun, mereka juga tetap tidak mau. Makanya wakaf ini secara resmi saya serahkan ke mana? Ke NU. Jadi sekarang bukan milik saya, sudah saya serahkan. Karena semua status wakaf adalah milik negara, dikelola oleh Nazir. Nazir ditunjuk oleh kita yang juga orang-orang umum, bukan hanya orang LDI, tapi mayoritas masyarakat umum Islam. Nah, itu Nazir yang akan memegang sertifikatnya, sertifikat wakaf, dan kemudian penggunaannya sesuai dengan maksud tujuan, yaitu untuk seluruh umat Islam rahmatan lil alamin. Bisa di situ imamnya dan sebagainya itu kita tunjuk dari NU semuanya, karena ini memang sudah milik NU, sudah diwakafkan, berarti sudah dikelola oleh Nazir, NU dan milik NU. Berarti Jokam tidak punya hak apa-apa gitu. Hanya mereka kemudian menunjukkan surat sertifikat yang lama gitu. Selama beberapa tahun kita tanyakan nih sertifikat wakafnya itu ada di mana. Ternyata tidak ada satupun yang mengaku, baik dari Jokam kelompok, daerah, ataupun pusat, bahwasanya itu ada di mereka. Karena tidak ada yang mengaku dan kita cari-cari nggak ada, sertifikatnya kita nyatakan hilang. Dan sudah kita laporkan sesuai dengan prosedur kehilangan sertifikat, dan kemudian ke BPN diganti dengan sertifikat yang baru, sertifikat wakaf baru yang isinya antara lain yaitu di situ disebutkan kan kalau dengan terbitnya sertifikat wakaf baru berarti sertifikat lama sudah tidak berlaku lagi. Dan sekitar April 2021, sesaat setelah mewakafkan masjid, selanjutnya mantan perwira polisi yang pernah menjabat sebagai Kabar Eskrim Mabes Polri itu memilih sosok ulama yang dianggapnya memiliki kemampuan keilmuan yang mumpuni, yakni Kiai Haji Ahmad Soim El Amin bin Kiai Haji Mustolih Amin, atau akrab disapa Gus Soim. Sosok tokoh Nahdliyin sekaligus sebagai Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama FKUB Kabupaten Cilacap inilah yang kemudian diserahi untuk menerima wakaf, sekaligus sebagai pengelola Masjid Saifur Rahman. Sejak saat itulah kegiatan pengajian digelar secara rutin dengan tujuan merangkul semua ormas dan lembaga keagamaan untuk bersinergi dalam kegiatan Islamiyah yang saling terbuka, tidak eksklusif, dan menjunjung tinggi kemaslahatan umat. Semua kegiatan pengajian di masjid itu dilaksanakan di bawah naungan Yayasan Minhajul Rosyidin yang juga dibentuk oleh Nur Faizi Suwandi yang setelah ditelusuri ternyata merupakan murid dari Mbah Sofwan Zauri, salah seorang pimpinan Hizbullah di zaman Perang Kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, semua agenda kegiatan pengajian yang telah berjalan dan terstruktur itu menjadi kacau balau akibat ulah warga LDII yang berada di dalam kawasan Masjid Saifur Rahman. Warga LDII yang ajarannya bersifat tertutup, eksklusif, dan memisahkan diri dari kaum muslimin menolak mengikuti program kegiatan pengajian yang terselenggara di masjid itu. Dan dari situlah mereka berusaha merebut dan menguasai Masjid Saifur Rahman. Hingga saat ini, warga LDII di tempat itu terus berusaha menguasai masjid tersebut dan menghalang-halangi kaum muslimin yang ingin memasuki areal masjid, meski hanya sekedar untuk sholat berjamaah. Padahal dengan tegas, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada pembukaan Munas LDII ke-9 tahun 2021 lalu telah mengajak warga LDII untuk komitmen pada janji paradigma barunya, yakni tidak lagi bersikap eksklusif dan tertutup. Yang saya hormati Dewan Penasehat DPP
LDI, Bapak Kiai Haji Sultan Aulia Abdul Aziz, keluarga besar dan seluruh jajaran pengurus LDI dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Alhamdulillah kita sangat bersyukur mewarisi Bhinneka Tunggal Ika dari para pendiri bangsa Indonesia. Walaupun kita berbeda pandangan dalam keagamaan, tetapi kita tetap saling menghormati. Sikap toleran adalah sebuah keharusan. Saling menghargai segala perbedaan, termasuk perbedaan keyakinan. Saling menghormati dan belajar dari orang lain, sehingga tercapai kesamaan sikap dalam perbedaan-perbedaan. Sikap tertutup, sikap eksklusif adalah sikap yang tidak sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Sikap tertutup akan memicu intoleransi, merusak sendi-sendi kebangsaan. Meski telah berkali-kali dimediasi oleh pihak Forkopimcam Majenang, kelakuan warga LDI tidak pernah bergeming. Mereka tetap bersikeras menguasai masjid dan menghalang-halangi kaum muslimin untuk memasuki masjid. Jangankan instruksi Forkopimcam, instruksi presiden sendiri pun mereka abaikan. Mereka telah berkali-kali dimediasi, bahkan telah membuat pernyataan tidak akan lagi melakukan penutupan akses menuju masjid. Namun hari ini mereka berjanji besok mereka ingkari kembali. Sebuah sikap yang sesungguhnya sangat provokatif dan seakan sengaja memancing kemarahan warga sekitar, agar dengan kemarahan itu mereka dapat memiliki alasan untuk melakukan aksi balasan atau membuat laporan kepada pihak berwajib. Seperti yang terjadi sehari sebelum pelaksanaan pengajian rutin Ahad 24 Juli 2022 kemarin. Sejak Sabtu sore sebelumnya, pada tanggal 23 Juli warga LDI telah menggembok pagar. Akibatnya, warga yang ingin memasuki masjid berusaha membuka paksa pintu yang menghalangi. Dan dari kejadian itu, warga LDI melaporkan adanya aksi pengerusakan yang dilakukan warga setempat kepada pihak kepolisian. Namun karena tidak ada bukti, sehingga laporan tersebut dibatalkan oleh pihak kepolisian. Setelah pihak Forkopimcam turun ke lokasi, barulah pintu pagar dibuka dan warga bisa masuk ke masjid untuk melaksanakan sholat dan menggelar pengajian di halaman masjid. Karena ruangan masjid sengaja dipenuhi jamaah LDI terlebih dahulu dengan mengerahkan ribuan warga LDI dari tempat lain di luar Sindang Sari. Selanjutnya pada Selasa 26 Juli 2022 kemarin, mulai sejak pagi, pagar halaman masjid tak pernah lagi dibuka sama sekali. Padahal berdasarkan janji yang disepakati di depan Forkopimcam, pihak LDI tidak akan lagi melakukan penutupan akses menuju masjid. Salah seorang tokoh masyarakat, Haji Murtado, kepada metrodetik.com mengatakan, akibat kewandelan pihak LDI itu, warga muslim sekitar terpaksa meminta bantuan Banser NU untuk menarik paksa pintu besi tersebut. Namun baru saja pintu itu akan ditarik menggunakan mobil, aksi itu dicegah oleh pihak kepolisian dan Babim Kantipmas yang tiba di lokasi kejadian. Pintu gerbang dikunci hari ini tanggal 26 Juli 2022. Sudah kita peringatkan, sudah kita sampaikan ke Forkopimcam, ke Pak Camat, ke Polsek, dan Forkopimcam baru punya. Tapi ternyata sampai hari ini, sampai detik ini yang kita kasih waktu 30 menit tidak ada turun tangan dari mereka, sehingga hal-hal yang lain setelah ini akan kejadian apa yang terjadi, kami tidak bertanggung jawab. Bahwa semua sudah kami serahkan ke Forkopimcam untuk kemudian segera ditangani. Kini warga kembali memberi kesempatan kepada pihak LDI selama seminggu ke depan. Dan bila situasinya tetap tidak berubah, sikap LDI tetap membandel, maka pengurus MWC NU Majenang akan kembali melakukan tindakan yang tegas
tanpa menjelaskan tindakan tegas apa yang akan ditempuh. Untuk diketahui, warga muslim yang tergabung dalam tim penyelamat wakaf Masjid Saifur Rahman sekedar bermaksud mengembalikan fungsi masjid sebagai tempat ibadah seluruh kaum muslimin tanpa memandang dari lembaga mana dan dari ormas manapun. Apa yang dilakukan oleh warga sekitar Masjid Saifur Rahman saat ini sebenarnya hanya menjalankan amanah dari pemberi wakaf. Namun, pihak LDI juga terus bertahan untuk menguasai lokasi tersebut dengan mengerahkan personil sengkomnya. Ancaman warga yang akan mengerahkan massa menunjukkan bahwa titik kesabaran warga telah mencapai puncaknya dan telah menuju pada titik nadir yang membahayakan. Perseteruan antara kaum muslimin dan warga LDI semakin meruncing dan tentunya akan merusak ukhuwah serta keharmonisan pergaulan antara anak bangsa bila hal ini tidak segera diselesaikan. Di satu sisi, tim penyelamat wakaf terus bergerak untuk mengemban amanah wajib dalam melaksanakan amanah pemberi wakaf. Di sisi lain, pihak LDI telah kehilangan rasa malunya menduduki lokasi tanpa alas hak. Maka kehadiran negara sangat diharapkan untuk menjadi penengah yang bijak yang dengan tegas menegakkan produk hukum yang sesungguhnya telah sangat jelas menyatakan bahwa Masjid Saifur Rahman diwakafkan kepada MWCNU Majenang. Berdasarkan sejumlah bukti hukum, diantaranya Surat Kementerian Agama Republik Indonesia KUA Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap SK nomor B306 KUA 11.01-HM.01-11-2021. Yang kedua, berdasarkan Surat Kementerian Agama Republik Indonesia KUA Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap tentang Sistem Informasi Masjid Kementerian Agama Nomor Identitas Nasional Masjid Saifur Rahman 01.14.14.14.000052. Dasar hukum yang ketiga adalah ikrar wakaf bentuk W2 sertifikat wakaf nomor 06 dan 07 tanggal 9 Agustus 2016. Kemudian yang kelima, keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Cilacap nomor 011-BWI Kabupaten Cilacap /Angkarmawi 9 2021. Yang keenam, keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah nomor 350-BWI Jawa Tengah /1/10/2021. Yang ketujuh, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cilacap Sertifikat Tanah Wakaf nomor 11.30.03.8.000.06. Dan yang kedelapan, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cilacap Sertifikat Tanah Wakaf nomor 11.30.03.8.000.07. Dengan sejumlah bukti itu, seharusnya kaum jemaat LDI memiliki rasa malu menduduki kawasan hak milik orang lain. Karena sesungguhnya tidak seperti itulah ajaran Islam yang benar. Itu adalah bentuk melawan hukum, bentuk pembangkangan kepada pemerintah. Maka kemanakah jargon yang rutin dibacakan dalam lembaran teks bulanan itu? Bahwa satu-satunya jemaah supaya tunduk dan patuh kepada pemerintah yang sah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemanakah hasil pengajian teks bulanan itu?
Pemerintah sah mana yang dimaksud dalam lembaran teks itu? Atau jangan-jangan itu hanya sekedar penghias kata dalam doktrin sesat yang mereka tancapkan? Sebuah doktrin yang beraroma takia ala LDI Fatona Bituna Badiluhur, berpura-pura dengan menggunakan permainan kata-kata semata, lain di bibir, lain di hati, membuat janji lalu mengingkari, kata-kata berdusta dan tipu muslihat, dan sungguh teramat jelas semua tanda-tanda kurang elok itu diborong semuanya. Semoga Allah memberikan taufik kepada mereka dan segera kembali kepada pangkuan Islam yang rahmatan lil alamin, agar tenang dan nyaman di dunia, selamat di akhirat kelak. Sekian celotehan Metrodetik.com, sampai jumpa.